Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sarina dengan NIM 2021 Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran penolakan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan wewenang dan kewajiban yang diberikan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan sebagai berikut: otonomi adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan daerah otonom kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandasan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus berdasarkan dengan cara memberikan daerah dan wewenang yang luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintah dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pemilihan wewenang pemerintahan kepada gubernur dan wakil pemerintahan dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan menugaskan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau di selainnya dengan kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab dan pelaksanaan kepada yang menugaskannya. Dasar Ilmu Politik 2003, Budiarjo menjelaskan pemerintah pusat mempunyai wewenang penyerahan sebagai kekuasaannya ke daerah berdasarkan otonomi. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya tersebut. Penyerahan sebagian kekuasaan karena Indonesia adalah negara kesatuan, sistem desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tetapi dikontrol oleh pemerintahan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal positif dari penolakan otonomi daerah. Yang pertama ada berkembangnya sosial budaya, yang kedua ada pertahanan, dan yang ketiga ada keamanan. Pemikiran penentang otonomi daerah. Yang pertama ada fragmentasi dan pemecahan Smith 1985. Sebagaimana yang dikutip dalam Mes Said mengatakan bahwa otonomi daerah tidak dengan sendirinya memposisikan diri lebih baik dalam rangka negara kesatuan nasional, justru bisa memperkuat parokialisme bagi separatisme, diabaikannya kepentingan-kepentingan nasional yang lebih luas dan terciptanya kepentingan-kepentingan daerah yang dangkal. Teruntuk Uni Soviet, pemberontakan Moro dan Filipina, dan disentralisasi Timur di Indonesia. Yang kedua ada merosotnya kualitas pemerintahan. Turner dan Helmer 1999 menyebutkan berdasarkan hasil penelitian dari 166 negara menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah akan mempengaruhi kepala kualitas pelayanan publik. Tisman 2003 menambahkan bahwa semakin banyak level hierarki pemerintahan yang lebih rendah akan menyuburkan korupsi sehingga efektivitas pelayanan publik semakin rendah. Yang ketiga ada kesenjangan antara daerah. Tahun 1985 menyebutkan akan terjadinya disparitas di antara provinsi dan individu. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak merata di masing-masing daerah. Kesenjangan antara daerah ini dirasakan Indonesia di masa Orde Baru. Tetapi di masa otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kesenjangan tersebut justru semakin bertambah, yang seharusnya dengan adanya otonomi daerah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada kawan-kawan dan ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.